Perkenalkan, saya Ibu Umi Kasana SPD, calon guru penggerak Angkatan 7, Ibu Yatini SPD SD sebagai fasilitator dan Ibu Sri Wahyuningsih SPD sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus: calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau di lingkungan lain. Berikut ini adalah wawancara yang pertama dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karanganom, yaitu Bapak Eka Dwi Budi Utama SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eka dan Ibu semuanya. Ini kami Pak dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Klaten SMP Negeri 1 Karanganom. Saya sendiri Bertin, ada Bu Istri yang ada di sini, ada Bu Umi, Bu Rohmah dan juga Bu Padmi. Hari ini kami akan mengadakan interview Pak berkaitan dengan tugas kami di modul 3, yaitu tentang pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Pada poin ini kita tertuju pada modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan kami harus mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah untuk kami mengajukan beberapa pertanyaan. Tadi kita sudah sharing-sharing ya Pak ya. Kami semua sharing dengan Bapak dan Bapak memunculkan suatu permasalahan yang pernah Bapak hadapi selama menjadi kepala sekolah, yaitu tentang ada murid yang mana jarang masuk sekolah. Setelah di cross check itu ternyata ibunya itu memiliki anak 3 kecil-kecil yang masih kecil-kecil, dan si anak tersebut yang tidak pernah masuk sekolah atau jarang masuk sekolah itu disuruh ngemong, ngeten Pak. Disuruh ngomong karena ibunya berjualan cilok keliling, dan ketika tidak berjualan cilok keliling ya nanti memang yang berkaitan dengan perjalanan ekonomi rumah tangga itu. Terus Bapak tadi juga ngendikan akhirnya Bapak kok bisa mengambil keputusan agar semua berjalan lancar, itu kok mengizinkan ibunya si anak tersebut untuk berjualan di sekolah. Mengatakan terus Bapak itu yang kami tanyakan begini, kenapa Bapak mengambil keputusan yang demikian Pak dengan mengizinkan orang tua berjualan tersebut? Pertimbangannya apa? Itu yang pertama ya, karena ada laporan ke tempat saya sehingga saya harus istilahnya mencari latar belakang permasalahan yang ada, sehingga dari itu harus kita tahu, jangan sampai nanti mengambil keputusan nanti yang banyak merugikan yang lain. Pertama kali kita ajak interview dengan siswanya dulu, kenapa kok tidak masuk segala macam. Kemudian kedua kita tanya kanan kiri keluarga yang juga, tetangga-tetangganya, akhirnya kemudian didapatkan data-data ya. Yang pertama ini permasalahan anak tidak masuk. Yang kedua, tidak masuk karena harus mengasuh adiknya. Ketiga, di sini permasalahan ekonomi orang tua. Kalau orang tua tidak jualan, dia tidak bisa istilahnya makan. Sehingga ini adalah suatu dilema yang harus kita hadapi. Kemudian kita dekati dengan cara humanis, jadi rasa kemanusiaan. Ya. Sehingga dari itu kemudian kita harus berpikir untung ruginya. Kalau kita paksa siswa harus masuk, nanti si ngomong itu nanti siapa, si jualan siapa, sehingga cara praktis ekonominya itu nanti kan terhambat. Maka saya mudah berpikir
gimana caranya menyelesaikan masalah, yaitu dengan cara memperbolehkan orang tua untuk jualan cilok di sekolah pada waktu istirahat saja, ya. Dengan harapan anak orang tua tadi membawa anaknya, ya. Kemudian siswa tadi tatkala di situ itu nanti bisa mengasuh adiknya. Orang tua bisa berjualan, dia bisa masuk, waktu istirahat bisa mengasuh adiknya, sehingga keseluruhan yang ada tadi bisa teratasi masalahnya, sehingga siswa itu bisa sekolah masuk terus. Yang kedua, adiknya itu bisa juga dimong oleh anak tersebut, orang tua berjualan mendapatkan pendapatan, sehingga ekonomi itu bisa istilahnya tercukupi untuk makanan sehari-hari. Jadi prosesnya seperti itu. Ya, monggo. Baik, berarti langkah-langkahnya seperti itu ya Bapak. Kemudian dari keputusan yang Bapak ambil, apakah ada tantangan ataupun hambatan dari apa yang kita juga? Hambatannya memang banyak di sini ya, terutama karena yang namanya keadilan itu memang tidak bisa. Kenapa? Ada aturan di mana orang luar tidak boleh jualan di sekolah, sehingga disebut tantangan. Makanya sebelum langkah apa itu keputusan yang ada tadi, kemudian kita harus mengambil beberapa orang guru, kemudian beberapa orang tua untuk memberi pengertian bahwa ini karena dasarnya yang namanya anak SMP itu wajib belajar, sehingga kita mengakomodir, ya, ada pengecualian, yaitu terutama untuk satu orang tersebut, karena permasalahannya itu memang agak pelik hubungannya dengan adik plus dengan makan orang tua tadi. Nah, itu adalah memang tantangannya seperti itu. Tapi dengan adanya kok istilahnya penerangan sosialis terhadap Bapak Ibu guru, kemudian orang tua dan siswa, akhirnya kemudian dia menyadari bahwa itu adalah langkah yang terbaik dalam rangka untuk menyelamatkan kegiatan pembelajaran siswa, kedua mempengaruhi ketika ekonominya, sehingga akhirnya semuanya bisa terselesaikan tanpa menimbulkan masalah. Kenapa? Karena kedua belah pihak atau banyak pihak saling menghargai. Kenapa? Kewajiban kita ini sekolah wajib untuk, ya, menyelesaikan siswa kita ini belajar 9 tahun. Monggo yang lain. Baik, terima kasih Bapak. Tadi tantangannya adalah bahwa orang tua tidak boleh berjualan, tetapi dengan sosialisasi terhadap orang tua tersebut, terhadap guru-guru di sekolah dan semua pihak, jadi terlaksana untuk membantu satu, anak itu bisa sekolah, yang kedua ekonomi keluarga tersebut bisa teratasi, dan kemudian yang ketiga anak tersebut bisa kasarannya mengemong adik-adiknya gitu. Kemudian yang ingin saya tanyakan Bapak, apakah ada dari runtutan itu tadi ada sebuah jadwal yang akan diselesaikan, oh ini besok seperti ini dari Bapak untuk menyelesaikan kasus tersebut? Mungkin hari ini dengan orang tua tahapan-tahapannya Bapak ingin saya tanyakan. Itu pertama tadi yaitu tadi laporan langsung ditindaklanjuti ke beberapa guru, karena untuk membeset kemudian kita tetangga-tetangga, sehingga di situ didapatkan kesimpulan, maka kemudian secepatnya kita ambil suatu keputusan, ya, sehingga ini bisa terjadi seperti itu. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Tadi kan sudah disampaikan oleh Bapak tentang keputusannya, kemudian tantangannya, dan juga cara penyelesaiannya ya Pak, ya, antara pandangan. Yang ingin saya tanyakan Pak, mungkin ada faktor-faktor yang dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Ya, kalau yang mempermudah itu karena ada kerjasama. Jadi intinya segala suatu permasalahan itu bisa dikumpul, bisa dikomunikasi,
Sehingga dari situ tatkala semuanya itu menghargai, akhirnya keputusan terbaik, jalan terbaik itu bisa kita ambil sebaik-baiknya di antara yang jelek. Ya. Ya, Oke, untuk selanjutnya Bapak, dari setelah tadi ada tahapan, ini apa yang dapat Bapak ambil pelajarannya yang dapat dipetik dalamnya? Ya, itu pelajaran yang pertama itu kita harus menghargai orang lain, ya, menghargai orang lain. Kemudian yang kedua, kita harus berbagi terhadap orang lain, berbagi rasa tadi. Kemudian kita juga wajib untuk membantu orang lain, ya. Menghargai di sini itu dalam arti tatkala orang tua tadi itu tidak mampu karena jualan itu hanya pakai sepeda, sehingga kita di sini gimana caranya kita bisa istilahnya peduli untuk masuk ke situ, sehingga paling tidak pendapatan itu dia dapatkan untuk kehidupan sehari-hari plus untuk membantu anak sekolah tersebut. Dan kalau pedulian untuk ke depan di sini nanti paling tidak itu sekolah harus punya kebijaksanaan terutama dalam hal penanganan orang-orang yang tidak mampu, yaitu dengan cara kita harus berani berbagi sedikit berkah rezeki kita terhadap orang lain, paling tidak bisa meringankan orang lain, sehingga kita di sini bisa istilahnya hidup rukun dan tenteram di antara siswa-siswa maupun masyarakat. Sehingga kepedulian itulah nanti harus kita kembangkan, sehingga kita di sini itu nanti kalau sudah terbiasa menjadi empati, bukan simpati, ya. Simpati itu hanya tatkala kita itu melihat, mendengar, ya. Kemudian tapi kalau empati itu sudah dalam diri kita. Kalau kita punya pendapatan berkah sedikit, ya kita harus sedekah sedikit. Sehingga tanpa rezeki kita pun sudah langsung keluar sendiri. Ini yang namanya empati. Itu berarti kewajiban kita terhadap sesama yang tidak mampu tadi. Itu membantu tadi bukan hanya dalam wujud finansial, tapi gagasan, saran, ya, kemudian juga penjelasan tatkala ada permasalahan yang dihadapi oleh siswa dengan siswa, siswa dengan guru dengan orang tua, dengan masyarakat, sehingga semuanya terbuka apa kesadarannya bagaimana kita tadi harus menghargai orang lain yang mampu maupun yang tidak, kedudukannya sama, yang mampu membantu yang tidak mampu juga harus berusaha untuk mampu. Jangan sampai nanti kita di sini hanya terbiasa meminta, ya. Sehingga kalau itu nanti menimbulkan hal yang tidak bagus terutama untuk siswa. Kenapa? Hanya istilahnya apa itu ngenteni. Tapi kita gimana caranya kita harus berusaha untuk membantu siswa kita, menyadarkan kita harus mampu. Jangan tangan di bawah, tapi gimana caranya kita tangan di atas. Baik Bapak, saya simpulkan bahwa pembelajaran yang dapat kita petik dalam tema ini, kita saling bisa membantu, menghargai, berbagi rasa, berkepedulian. Demikian ya. Demikian Bapak diskusi kita siang hari ini. Dari hasil wawancara dan diskusi dapat kami sampaikan bahwa dalam mengambil keputusan harus memperhatikan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang ada, dan juga disebutkan tahapan-tahapan penyelesaian, faktor-faktor langkah yang terbaik untuk mendapatkan keputusan yang berpihak pada orang banyak dan untuk kebaikan serta kebahagiaan bersama. Terima kasih. Baik Bapak menambahkan, sudah ya Pak, kita sudah lega ini bisa mendapatkan ilmu, bisa sharing dengan Bapak pada siang hari ini. Jadi kita harus semakin mantap gitu loh untuk melangkah segala nantinya kita dihadapkan pada suatu permasalahan. Terima kasih pada Pak Eka yang sudah meluangkan waktu untuk kami untuk sharing. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya.
maaf jika mengganggu ya Pak, ini Pak Iya. sudah siang-siang. Jangan pulang saya masih di sini. Terima kasih Pak. Kedua, dengan Ibu Triwinarni SPD. Beliau sebagai Kepala Sekolah SDN 1 Beku, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Win, pagi ini mengganggu, bisa minta waktunya sebentar. Oh, monggo silakan Ibu. Langsung aja Ibu Oh, Win. iya. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan berkaitan dengan pengambilan keputusan bernilai berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengklarifikasi atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun ataupun ujian moral? Oh iya, ini Bu. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral, kita mengambil dari beberapa sudut pandang. Di antaranya ada sudut pandang moral dan hukum. Nah, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar melawan salah. Namun, jika masih dikatakan benar melawan benar, maka masalah tersebut masih dilema etika. Begitu Ibu. Terima kasih Ibu. Jadi tergantung kasusnya di Ibu. Iya, betul sekali. Terima kasih. Kemudian akan saya lanjutkan pertanyaan kedua Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Misalnya ada kasus yang sama-sama benar, kita pasti sulit ya untuk menentukan solusinya. Nah, maka ini kita betul-betul harus menimbang secara matang. Nah, mana keputusan yang paling benar supaya semua bisa sama-sama untung dan tidak ada pihak-pihak lain yang baik sekelompok maupun individu yang dirugikan. Baik Ibu, terima kasih. Jadi Ibu akan melakukan identifikasi dulu ya dari berbagai sudut pandang, apakah itu nanti ada kelompok atau individu yang akan dirugikan. Baik Ibu, saya lanjutkan pertanyaan yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur apa yang dilakukan selama ini di sekolah? Ya, untuk beberapa kasus memang kita harus melakukan langkah-langkah tertentu ya. Nah, ini langkah yang pertama otomatis mencari akar masalahnya. Mencari akar masalahnya. Nah, setelah kita mendapatkan akar masalahnya, maka kita menentukan siapa saja yang terlibat di antara pada kasus tersebut. Nah, setelah diketahui kasus-kasusnya, kemudian kita cari informasi dari teman-teman terdekat yang mendapatkan kasus tersebut, baru nanti kita diskusikan ke sekolah. Demikian. Nah, setelah kita diskusikan, kita akan mengambil solusi keputusan yang terbaik dari berbagai sudut pandang yang kita. Baik Ibu, jadi dapat saya simpulkan bahwa langkah-langkah yang akan Ibu ambil menyebutkan dulu ya Ibu penyebab permasalahannya, lalu menentukan siapa yang terlibat dan pada orang-orang yang terdekat, kemudian dengan warga sekolah. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Begitu ya. Untuk yang kita rasa efektif dalam pengambilan keputusan, ini kita menentukan solusinya, ya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang sesuai dengan peraturan, tapi juga norma-norma, terutama norma masyarakat yang berlaku dan mengedepankan kepentingan umum, yaitu mencari solusi tersebut yang bermanfaat bagi banyak. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Ibu akan menyesuaikan peraturan dan norma hukum yang berlaku dan mengedepankan kepentingan umum, baik itu yang terjadi di masyarakat. Berikutnya adalah pertanyaan yang kelima Ibu. Hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Ibu? Ini sulit ya Ibu.
Iya. Ya, ini untuk ini kan kita harus supaya solusi yang kita temukan itu menguntungkan kedua belah pihak, tidak merugikan salah satu pihak manapun. Nah, itu tantangan yang terberat. Jadi, karena sering mengalami masalah tersebut. Ya, terima kasih Bu. Dari penjelasan Ibu tadi tantangan pengambilan keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik dari permasalahan itu. Berikutnya pertanyaan dulu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau tata kelola tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan bentuk proses aneh? Ibu, kalau masalah tersebut ini tergantung dari permasalahannya. Misalnya permasalahan yang ringan bisa kita langsung mencari keputusan langsung saat itu juga. Tapi untuk masalah-masalah yang cukup berat, maka kita perlu menjadwalkan. Ada langkah-langkah tertentu dijadwalkan. Nah, untuk langkah-langkahnya sudah sesuai dengan yang saya katakan pada di awal. Jadi sesuai masalahnya ya Bu, atau kasusnya ya Bu. Baik, Ibu langsung saja untuk pertanyaan ke-8. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini memperkukuh dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika ini kita memang butuh ya personal yang untuk membantu kita. Di antaranya ada wali murid, kemudian ada kedekatan personal dengan orang-orang yang mengalami permasalahan tersebut. Jadi harus banyak yang membantu dalam menyelesaikan masalah untuk mencari alternatif solusi dari permasalahan tersebut. Baik Ibu, terima kasih. Berikutnya adalah pertanyaan yang ke-8 adalah dari semua hal ini tadi yang telah Ibu sampaikan, tadi pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu menjadi dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Terima kasih ya untuk setelah ada ini, maka kita bisa mengambil keputusan bahwa untuk mendapatkan solusi sebuah kasus ini kita harus lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan supaya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Terima kasih sekali Ibu atas waktunya untuk wawancara hari ini dalam pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Semoga Ibu kedepannya sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Analisis wawancara berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karanganom, yaitu Bapak Eka Dwi Putih Utama SPD, bahwa dalam pengambilan kebijakan untuk kasus dilema etika maupun bujukan moral adalah dari kasus yang sudah kita wawancarai tadi adalah yang pertama berpedoman kepada prinsip, yaitu berpikir berbasis rasa peduli, di mana Bapak Kepala Sekolah mengutamakan pertimbangan dalam memberikan keputusan dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dengan berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Di sini dasar utama dalam pengambilan keputusan yang dilakukan adalah berpedoman kepada aturan yang dibuat agar dalam pencapaian keputusan dapat terarah. Dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang tepat, Bapak Kepala Sekolah dalam pengambilannya berbasis etika,
sesuai visi misi berpihak pada murid, budaya positif, serta nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi, sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan akan jelas yang mewujudkan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, sehingga tercipta profil pelajar Pancasila. Yang kedua, Bapak Kepala Sekolah dihadapkan pada dilema keadilan versus dilema rasa kasihan. Di dalam pengambilan kebijakan, adanya rasa pertentangan antara keadilan melalui identifikasi yang didapatkan dengan rasa kasihan, di mana tumbuh melalui intuisi sebagai pemimpin. Bapak Kepala Sekolah, timbul ada rasa humanis terhadap peserta didik tersebut. Langkah berikutnya yang diambil Bapak Kepala Sekolah dalam pengambilan kebijakan yaitu 1. Menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi permasalahan, terutama melibatkan tim manajemen sekolah. 2. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan yang terjadi, yaitu kepentingan dan data apa yang diperoleh. 3. Melakukan pengujian terhadap pengujian benar atau salah, yaitu uji intuisi tentang kasus yang dihadapi. 4. Merefleksikan dampak yang akan terjadi dalam pengambilan keputusan. Analisis wawancara kedua berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Sekolah SDN 1 Beku, yaitu Ibu Triwinarni SPD, bahwa dalam pengambilan keputusan berpijak pada nilai-nilai kebajikan untuk kasus dilema etika maupun bujukan moral adalah Ibu Triwinarni berpedoman kepada prinsip, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, di mana kebajikan yang diambil adalah untuk kepentingan orang banyak atau peserta didik dan tanpa merugikan kedua belah pihak, baik sama-sama benar maupun sama-sama salah. Kedua, prinsip berpikir berbasis peraturan. Di sini, dalam hal pengambilan keputusan, acuan yang dipakai adalah aturan yang sudah dibuat, sehingga pengambilan kebijakan akan terasa mudah. Analisis berikutnya yaitu tantangan paradigma ketika Ibu Triwinarni menghadapi kasus dalam situasi dilema. Yang pertama, jangka panjang versus jangka pendek. Di sini Ibu Triwinarni mendapat tantangan yang diperoleh bahwa pemikiran yang perlu dilakukan dalam waktu dekat memerlukan proses, sehingga antara keputusan jangka pendek dan jangka panjang saling berlawanan. Kedua,
rasa keadilan versus rasa kasihan, yaitu Ibu Triwinarni dalam pengambilan keputusan nilai yang diambil ingin menumbuhkan keadilan dan di sisi lain juga ingin melihat dampak yang terjadi sehingga menumbuhkan rasa kasihan. Langkah yang diambil dalam pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan, Bu Triwinarni mengambil 1. Menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi permasalahan, terutama melibatkan tim manajemen sekolah. Yang kedua, pengumpulan fakta-fakta yang relevan yang terjadi, yaitu kepentingan dan data apa yang diperoleh. 3. Merefleksikan dampak apa yang akan terjadi dalam pengambilan keputusan. Refleksi dari hasil wawancara dengan 2 kepala sekolah, menurut kami hal-hal yang menarik yang muncul dari wawancara tersebut adalah 1. Solusi dari permasalahan bisa dari seluruh stakeholder di sekolah tersebut. 2. Keputusan yang diambil mempertimbangkan faktor psikologis murid. 3. Rasa kemanusiaan yang tinggi antara kepala sekolah dan semua warga sekolah. 4. Rasa kebersamaan yang tinggi antara kepala sekolah dan semua warga sekolah. Refleksi berikutnya berdasarkan hasil wawancara diperoleh persamaan dari 2 kepala sekolah tersebut, yaitu pada tata kala atau jadwal dalam penyelesaian kasus dilema etika, yaitu penyelesaian di tempat dan saat rapat Dewan Guru. Yang kedua, memiliki persamaan pula pada faktor pendukung, yaitu Dewan Guru. Yang ketiga, perbedaannya pada paradigma dan prinsip yang diambil. Refleksi ketiga, rencana ke depan pengambilan keputusan dalam dilema etika, yaitu menggunakan paradigma kebenaran lawan kesetiaan dan menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, serta efektivitas pengambilan keputusan, yaitu terjadinya pendekatan secara pribadi dan murid menjadi lebih baik lagi, serta adanya musyawarah Dewan Guru yang membantu dalam pengambilan keputusan. Refleksi dari saya pribadi tentang pembelajaran pengambilan keputusan dan hasil wawancara Bapak Kepala Sekolah. Setelah pembelajaran ini, saya pribadi insya Allah akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil senantiasa berpihak pada murid, memiliki nilai-nilai kebajikan dan tanggung jawab, serta dalam kesimpulan yang dapat saya ambil,
dalam saya menjadi pemimpin pembelajaran ataupun nanti di kemudian hari menjadi pemimpin sekolah, saya akan mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dengan diantaranya menggunakan 4 prinsip, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian saya juga akan menggunakan 3 prinsip, yaitu prinsip berpikir berbasis nilai akhir, prinsip berpikir berbasis peraturan, dan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Selain itu, saya juga akan menggunakan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, yaitu menentukan nilai-nilai yang saling bertentangan, 2. Menemukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut, 4. Pengujian benar atau salah yang dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Yang kelima, menggunakan pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. Dan 9. Kita lihat lagi keputusan dan refleksikan. Demikian analisis dari wawancara 2 kepala sekolah dan refleksi dari hasil analisis dan refleksi dari kami. Terima kasih.